Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita hari ini? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kasih-Nya luar biasa untuk kita. Anugerah-Nya yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Sebelum ibadah pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa pada kami Tuhan. Bagaimanapun keadaan saat ini, Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Kami tak pernah kekurangan apapun yang di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan. Beri kami hati yang sukacita, damai sejahtera juga Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat kami yang beribadah di rumah Tuhan. Beri mereka sukacita juga Tuhan. Turunkan Roh Kudus yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidup di hati kami Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Inilah kami Yesus.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Allah yang sanggup mengubah segalanya Tuhan. Kau punya kasih yang luar biasa untuk kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi mencintai Engkau Tuhan. Ini hati kami.
banyak kasih karunia-Mu yang turun bagi kami, mampukan kami untuk menangkap maksud firman-Mu, untuk kami melihat cahaya kebenaran firman yang memerdekakan hidup kami itu. Jadi di dalam nama Yesus kiranya berkuasalah Kamu di tempat ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hanya sebagai saluran, sebagai satu alat untuk Engkau menyampaikan isi hati Tuhan bagi semua jemaat, semua kami yang ada di ruangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan semua kita yang siap diberkati lebih lagi dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan sehingga bisa diperkenan oleh Tuhan tentunya, dan oleh Bapak dan Ibu Gembala setempat. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan kepada kami sehingga pagi hari ini kami bisa berdiri menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang luar biasa banget pagi hari ini. Tetap semangat. Yes. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, kamu diberkati Tuhan pagi hari ini. Walaupun saya tidak bisa melihat penuh wajah saudara itu, tapi saya yakin saudara penuh dengan sukacita di tempat ini. Amin. Sebab hati yang gembira juga itu adalah obat yang manjur. Itu imunitas yang alamiah. Bukan hanya alamiah, dia imunitas yang supernatural. Puji Tuhan. Pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Samuel Victor Epi. Saya baru pertama kali kayaknya Pak, pertama kali di tempat ini. Yang diizinkan oleh Tuhan berjumpa dengan saudara-saudara. Saya juga hamba Tuhan, seorang pendeta juga di salah satu sinode juga. Tapi kami juga punya pelayanan sosial gitu ya. Kami punya lembaga, yayasan yang mengampuh atau membina lah, boleh dikatakan demikian. Sebagian di antara binaan kami itu adalah mereka yang di jalan, di Kota Semarang. Jadi itulah kerja buat Tuhan yang kami kerjakan. Mulai dari tahun 2000 sampai 2001 sampai sekarang di Kota Semarang. Jadi sekarang kami di rumah singgah juga ada di Jalan Gombel Indah nomor 24 yang juga nanti akan ibadah pagi juga. Puji Tuhan. Nah saudaraku, hari-hari ini ya, saya tidak tahu Anda, tapi kalau saya agak sedikit terusik, sedikit terusik. Karena mau nggak mau begini. Semua orang kan kayak seperti dipaksa, dipaksa, seolah-olah gitu ya. Orang juga terpaksa untuk mengakses segala sesuatunya itu by internet, baik dari pendidikan, bahkan ibadah juga seperti itu. Tapi saya senang lihat di tempat ini, wah luar biasa, jemaatnya antusias banget untuk beribadah bersama-sama. Udah bosan kali kita lewat Zoom. Ya. Tetapi semua kan seperti itu ya, saudara. Yang pada akhirnya banyak orang yang tidak mengerti fungsi internet, Zoom meeting, nggak pernah tahu. Saya juga baru tahu dalam pandemi ini, ya, baru memakainya begitu ya. Dengarnya udah lama sih, tapi baru pakai di ini. Lalu kita bisa dengar ada lagi program STIMYARD, banyak banget ternyata gitu ya. Nah akhirnya bahkan jemaat, bahkan semua orang, khususnya dalam bidang rohani ya, dia karena aksesnya ada, waktunya ada, karena semua bekerja di rumah. Akhirnya mengakses banyak hal. Saya nggak bicara dari yang benar-benar negatif ya. Kita nggak usah bahas itu. Itu udah pasti nggak benar gitu. Tapi saya bahas hal yang diakses yang baik sebenarnya. Tetapi bahkan yang baik itu pun harusnya kita bisa juga memilahnya sebenarnya. Ada seorang yang berkata begini, hari-hari ini bukan masalah keberlangkaan, bukan. Tapi masalah keberlimpahan sebenarnya. Teori ekonomi zaman dulu yang mengaitkan segala sesuatu itu tentang kelangkaan, sekarang runtuh, saudara.
Zaman dulu kan semakin langka, ya permintaan pasar besar, harga bisa dimainkan seperti itu. Tapi sekarang beda. Sekarang semuanya itu, ya semua kita umat manusia masuk di era keberlimpahan. Itu kata Budiman Sujatmiko, saudara. Seorang tokoh nasional kan, dan dia orang pinter banget gitu, hebat banget, dia pengetahuannya luas banget. Ketika dia ngomong begitu, hati saya bilang, iya bener ya. Dan masalahnya hari ini bukan seberapa banyak yang kita tahu, Pak, bukan. Kalau zaman dulu seberapa banyak Anda tahu, Anda kayak kamus berjalan hebat. Sekarang enggak. Sekarang bukan berapa banyak kita tahu. Karena nggak mungkin lah kita bisa mengerjakan yang dikerjakan oleh komputer. Itu kata Jack Ma. Jack Ma bilang begini, orang yang bijaksana sekarang ngapain mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh komputer, kata begitu. Capek gitu. Kita kerjakan sesuatu yang lebih di atas itu, kita berselancar di atas komputer. Bukan kita malah kompetisi dengan komputer, nggak usah. Komputer bisa jadi alat kita, bukan kita kompetisi dengan dia. Nah begitu. Nah saya masuk ke yang tadi. Jadi kata Budiman, saya harus mulai dari sini ya. Kata Budiman, dia bilang begini. Kita yang hebat itu bukan banyak tahu, Pak. Tapi karena era keberlimpahan, semuanya ada. Saudara mau belajar apa aja ada sekarang. YouTube, zaman dulu ya. Mohon maaf kepada yang jago-jago musik, saya lihat ini dewa-dewa musik semua nih kayaknya. Kembangannya pintar musik. Di gereja ini keren. Tapi saudara, sekarang kalau Anda belajar musik, kalau zaman dulu guru les kan mahal ya kan. Kita ada. Sekarang semua dikasih gratis di YouTube, saudara. Saudara belajar apa aja di YouTube. Mau belajar lagu rohani, lagu setan juga ada di YouTube, saudara. Ada semua di YouTube. Mau buat bom juga ada di YouTube, saudara. Buat apa? Ada semua dan gratis. Bahkan Cambridge itu membuat salah satu bidang pelajaran mereka itu gratis. Harvard itu ada kuliah yang gratis, Pak. Semua sekarang limpah. Yang tadinya mahal jadi nol sekarang gitu. Bahkan sempat minyak dunia jadi minus, kan jualnya jual minus, kita bingung. Kok bisa ya? Oh yang penting barangnya laku aja. Lo mau beli rugi juga nggak apa-apa. Jadi gitu. Sekarang era keberlimpahan. Bukan banyaknya Anda punya, tetapi bagaimana Anda bisa memilah mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang benar-benar urgent, mana yang benar-benar substansi bagi Anda, mana yang enggak. Gitu, itu sekarang itu masalahnya di sini. Nah, menyangkut tadi ini, saya agak terusik. Karena kalau kami kan ya YouTube ya macam-macam. Lalu heboh sekarang ya. Bahkan ada satu orang pendeta yang sampai keluar kan dari sinode gerejanya dan heboh nih dunia persilatan pergembalaan Indonesia gitu ya. Heboh karena dia menganut satu paham yang ya begitulah gitu. Oke, itu bisa kita berdebat gitu. Tapi bagi saya begini. Sekarang kan heboh menjelaskan begini tentang satu topik yang menurut Calvin saya cukup bangga dengan tokoh ini walaupun saya bukan penganut tokoh Calvin. Saya bukan Calvinisme, bukan. Tapi saya bangga, saya senang dengan beberapa kutipannya dia. Beberapa yang dia tulis saya kutip begini. Ada bagian yang rahasia ilahi yang kita itu nggak usah masuk ke sana, itu domainnya Tuhan. Jadi nggak usah cari-cari tahu, itu rahasia ilahi. Kita belajar aja sesuatu yang memang untuk kita, yang dibuka untuk kita. Nggak usah ketuk-ketuk pintu yang nggak dibuka untuk kita. Apalagi pintu itu digembok, saudara. Kita paksa masuk ke dalam, nggak usah gitu. Yang akhirnya Calvin sendiri terjebak dengan omongannya kan. Dia keluarkan satu teori yang membingungkan, tetapi oke lah walaupun ada di Alkitab itu predestinasi. Saya nggak ngerti apakah Anda penganut itu, saya nggak ngerti. Nggak tahu gembala juga paham. Saya nggak ngerti. Tetapi itu satu hal yang rumit yang memang ya ada di domainnya dia. Yang berikutnya yang lagi heboh ini tentang ya itu ada topik yang saya nggak usah jelaskan di sini. Itu kan heboh, orang berkata ini, yang satu berkata itu, yang satu berkata ini. Tapi saya bangga lagi. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, yang penting saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Katakan amin. Ya, itulah jalan keselamatan kita. Itulah dasar iman kita. Kalau ini nggak boleh, Pak, nggak boleh digeser itu. Kalau Yesus Tuhan, kalau tentang ketuhanan Kristus, kalau tentang jalan keselamatan, jalan kesembuhan, jalan segala sesuatunya hanya
Nggak boleh dikutak-atik. Itu dasar kita yang teguh. Katakan amin. Kalau itu oke. Kalau yang lain capek Pak kita mikir. Jemaat hari ini bingung. Mau makan aja sulit Pak. Ya kan? Mau ngapain aja sulit sekarang. Lalu kita dipaksa melihat sesuatu yang capek memikir kayak begini. Kami punya pendampingan di Johar Baru, Johar Baru, pasar Johar Baru. Ada relokasi dari beberapa gusuran-gusuran yang lain, lalu dipindahkan ke pasar Johar Baru, tahu ya, yang di Masjid Agung sebelahnya itu. Nah, saudara, itu kan ada pasar Johar lah, Johar yang dipindahkan ke situ. Tapi kalau Anda maju lagi, sebelum pindahan dari Barito, itu ada area kosong. Nah, itu saudara kalau di pojok masuk ke dalam, itu ada kumuh, perumahan kumuh gitu. Ada rumah-rumah petak-petak di lapak-lapak pasar yang kosong itu orang banyak banget. Ada sekitar 150 sampai hampir 200 orang. Anak dewasa yang tinggal di situ. Pemulung, ngamen, macam-macam kerjanya semua di situ. Karaoke, ada karaoke kan di situ. Macam-macam, ngumpul tumplek bek jadi satu. Nah, kami dampingi di area itu, salah satu pendampingan kami. Jadi rutin kami buatkan PAUD di situ. Ada PAUD untuk gratis untuk anak-anak pemulung di situ. Kita buatkan. Di masa pandemi kita off kan, nggak mau mereka. Jangan Pak, lah saya bingung ngajarin anak saya. Lah saya aja nggak bisa pakai internet aja. Kamu kan punya HP, nggak punya kuota Pak. Oh iya. Jadi yang kita ngajarin mereka, walaupun dengan protokol kesehatan kayak begini, ngajarin mereka. Dan ketika saya tanya, Pak gimana Pak ya? Kami walaupun tidak di lockdown, ya istilah mereka, istilah kita dulu ya, tidak PSBB, lockdown. Kami udah terlockdown sendiri Pak. Dari zaman dulu juga dalam kehidupan kami sudah terlockdown kata dia gitu. Dan Tuhan adil ya. Saya nggak pernah dengar kasus macam-macam di situ ya. Saya bilang gini sama teman, kenapa ya kok nggak ada satu yang dongeng pakai gitu? Ada, bukannya nyumpain, nggak ada. Teman saya bilang, ya iyalah Pak, corona itu masuk ke sini. Izin DN. Ada virus yang lebih parah lagi kan mereka. Misi banget. Bahkan malah cabang kami yang di Jakarta, yang punya rehab, kami ada rehab narkoba di Jakarta, yang kena saudara. 2 minggu ini kena ya. Satu keluarganya. Tapi berangsur-angsur sudah mulai baikan. Puji Tuhan, sudah mulai baikan saudara. Nah, pagi hari ini saya mau bicara sesuatu yang penting yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita, dan bagi saya berpikir ini juga kebutuhan dari jemaat. Karena saudara, Anda melakukan sesuatu hari ini semua sulit. Ada banyak orang mungkin dimundurkan dalam pekerjaan, dirumahkan. Ada banyak orang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada banyak orang beralih profesi, bekerjanya apa yang bisa dijual. Bahkan suami istri berantem, kalau perlu kamu tak jual sisaan gitu. Macam-macam kue gitu. Nah, sampai segitunya saudara hari-hari ini. Seperti itu yang terjadi. Nah, saudara, kita butuh sesuatu, butuh rema, butuh petunjuk dari Tuhan. Apa yang sebenarnya mau Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang memang Tuhan sudah kasih kepada kita? Dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan pagi hari. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Saudara belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa di situ, yang saya akan angkat pagi hari ini, yaitu seorang muda yang bernama Yusuf. Saudara bisa lihat, dan saya percaya mungkin saudara juga sudah tahu cerita ini dari cerita sekolah minggu. Kita sudah sering dengar lah cerita ini, karena cerita tentang Yusuf merupakan salah satu cerita yang menarik banget di Alkitab. Salah satu cerita yang menarik di antara yang menarik di Alkitab. Mungkin sesudah kisah Daud, mungkin sesudah kisah tentang Abraham, gitu. Kisah Yusuf termasuk yang cukup luar biasa. Kitab Kejadian mempersembahkan Yusuf itu beberapa pasal, 5 sampai 7 lebih pasal sudah untuk Yusuf itu. 39 ayat yang kedua yang sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Tetapi Tuhan sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat selanjutnya mungkin ayat yang ketiga, bisa dipasang. 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu
membuka jalan bagi satu rencana ilahi yang dahsyat bagi Israel. Habis bagi Israel, bagi dunia. Yusuf itu salah satu puzzle-nya. Kalau Yusuf nggak ada gambaran besar keselamatan bagi dunia menurut saya. Kira-kira begitu. Nah, saudara, tetapi dalam prosesnya tidak segampang itu. Enggak. Kalau Anda baca kisah tentang Yusuf, Yusuf kecil, seorang yang sangat disayang oleh orang tuanya, nggak boleh kerja. Dikasih jubah maha indah, yang dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya jubah maha indah, jubah panjang yang 1 jengkal panjangnya. Jadi ada jubah, ada jaket yang panjangnya sampai 1 jengkal lewatin tangan. Saudara bayangin, kalau saudara punya jaket, punya jubah, punya baju, tangan panjang, tapi lewatin tangan, yang dibuat oleh bapaknya, dikasih ke anaknya. Itu artinya apa, saudara? Pagi-pagi anak rumah singgah itu habis 2 pagi langsung kerja praktis semuanya. Ada yang cabut rumput, ada yang bersihkan segala macam. Saya bayangin kalau dia pakai jaket, terus jaketnya ke sini, cuci piring pasti berantakan piringnya, saudara, kira-kira gitu. Sudah ngerti maksudnya? Yusuf dikasih oleh bapaknya, nggak boleh kerja, dimanja banget sama bapaknya. Itu maksudnya, disayang. Sehingga Yusuf yang kecil bertumbuh menjadi remaja, itu menjadi orang yang saya kira juga ada proses Tuhan bagi dia. Saya nggak bahas di sini, tapi bagi saya maksudnya gini, Yusuf yang bertumbuh remaja, dia pikir semua orang itu dia, apalagi dia dapat mimpi yang hebat, dapat visi bahwa semua saudara-saudaranya itu akan tunduk pada dia, menyembah dia. Itu Yusuf kan. Ada kejahatan saudaranya diceritain ke bapaknya, saudaranya dari cemburu jadi iri, jadi dengki kepada anak ini. Sampai puncaknya saudara, Yusuf dibully, dipersekusi, dan akhirnya akan dibunuh, kira-kira begitu. Lalu untung ada satu kakaknya bilang gak usah dibunuh, jual aja, dijual Yusuf. Lalu Yusuf ada di Mesir. Nah, itulah cerita ini yang kita baca. Yusuf mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini oleh kakaknya. Dibunuh, digebukin mungkin, bisa jadi dibunuh. Sering dibully, kakak-kakaknya gede. Ya. Lalu ada di rumah Potifar. Di rumah ini, saudara bayangkan dari kecil manja, nggak biasa kerja. Aneh nggak sih? Ketika ada di sini, Yusuf itu, saudara, dipercaya oleh bosnya. Dipercaya oleh bosnya, jadikan leader sehingga menjadi leader dari para leader di rumah sang tuan itu. Hanya di bawah bosnya doang. Kalau Anda baca, saudara, begini. Saya kalau waktu mendalami ini, saya dapatnya begini, saudara. Iya ya. Yusuf satu tok sebenarnya yang membuat Yusuf naik terus, saudara. Yusuf ke atas, yang membuat apa yang dia kerjakan jadi, bukan karena skill Yusuf hebat, bukan karena mental kerja dia yang hebat, bukan, atau belum pada waktu itu, belum. Apa yang membuat Yusuf dipercaya oleh bosnya, sehingga apa yang dia pegang jadi? Saudara tahu ada legenda Raja Midas di Spanyol. Legenda ini berkata begini. Raja ini nggak tahu diberkahi oleh alam, oleh para dewa, sehingga dia kerjain apapun, dia pegang apapun jadi emas. Kata legenda itu, pegang jadi emas, pegang jadi emas, pegang jadi emas. Hari ini banyak orang pegang sesuatu nggak jadi emas, cuma kuning toh, mambu sisa. Sehingga orang berkata begini, lu kerjain apa lu? Pokoknya nggak usah kerja deh, nggak usah kerja. Kalau kamu kerja hancur. Makanya mendingan kamu jadi pemimpin tidur aja ya. Ada berita politik macam itu. Nah, kalau kerja hancur loh. Udah lu tidur aja, diam aja, nggak usah kerja. Sampai segitunya. Tapi Yusuf aneh, seorang yang bekerja aja mungkin baru belajar dia bekerja. Skill kerjanya nggak ada. Mental bertarungnya apalagi mungkin dia anak manja kok gitu. Tapi kok bisa naik ya? Satu, Anda baca sini. Anda dapatnya Mas Regi? Yes. Penyertaan Tuhan. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Penyertaan Tuhan. Di situ letaknya Pak. Kita nggak bisa begini. Kita nggak bisa memilahkan
antara sesuatu yang spiritual dengan sesuatu yang fisikal. Itu yang dipisahkan oleh pengetahuan Helenisme Yunani, lalu masuk ke pengetahuan sekuler Barat. Sehingga Barat itu, saudara, apalagi bicara, saudara, di awal-awal abad yang lalu, itu kadang gereja juga itu memisahkan. Seorang filsuf Descartes itu bilang begini, dunia itu dibagi dua. Dunia rohani diurus oleh para padri, oleh para gereja, sama dunia sekuler diurus oleh ilmuwan. Udah gitu tuh, nggak usah masuk ke sono, masuk ke sini, nggak usah. Jadi kalau kamu bicara spiritual, bicara di gereja, udah. Kalau bicara tentang Tuhan, bicara sama padri atau pastor atau pendeta. Kalau kamu bicara tentang sains, kepada ilmuwan. Lalu kalau kamu bicara tentang keuangan, kepada siapa? Ya, yang jelas bukan kepada gereja. Akhirnya dipisahkan. Akhirnya apa? Benar-benar terjadi gereja menarik diri, hanya bicara tentang spiritual. Padahal keliru. Padahal justru kalau Anda baca sepanjang sejarah Alkitab, bahwa penentu kehidupan fisikal, penentu kehidupan ekonomi satu kota, bahkan penentu bagaimana bangsa itu berjalan, itu harus ada umat Tuhan yang taat, yang berkenan kepada Tuhan di kota itu. Katakan amin. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa, beneran nggak bisa. Lalu kita menarik, hanya bicara adalah kalau ngomong rohani di gereja aja. Kalau kita bisnis is bisnis, udah value rohani jujur, di sini jujur hancur gitu. Nggak bisa, nggak bisa kita ngomong di gereja sono gitu. Jangan di sini, kita milahkan itu. Aneh kan, saudara? Kalau Anda pergi ke Yahudi, enggak. Cara pikir orang Yahudi enggak banget. Orang Yahudi berpikir spiritual dan sekuler itu sesuatu yang sama, satu dunia itu. Makanya Anda lihat sejarah Israel ini. Sering kali kita berkata, jangan mabok agama. Oke, memang ada mabok agama dalam pengertian negatif, radikal, ekstrim dengan agama itu, fanatisme yang berlebihan. Ya. Tapi mabok agama dalam pengertian begini, dia ngomong tentang Tuhan, dia baca Alkitab, dia merenungkan Taurat Tuhan pagi hari, ya pagi hari. Oh, sudah ganti itu berarti itu. Oh. Ya udah kita ngomong firman Tuhan hari Minggu deh, gitu. Orang Yahudi enggak, orang Yahudi pagi dan malam sepanjang hari. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Orang Yahudi itu orang mabuk agama dalam hal positif. Tidak ada bangsa di dunia yang agama, sosial, tata negara itu dalam satu hukum disebut hukum Taurat. Nggak ada orang seperti mereka di dunia ini. Tapi tahu nggak saudara, kontribusi mereka bagi sekulerisme, kontribusi mereka bagi jalannya dunia itu hampir 80% teknologi dari dan dihasilkan oleh orang Yahudi yang mabuk agama itu. Benar nggak? Ya benar. 187, saya punya data tahun 2013 kalau nggak salah. Itu orang Yahudi yang cuma 13 sampai 17 juta jiwa sekarang ini. Itu segede mana ya? Jakarta sama Jawa Barat lah ya. Jakarta dan Jawa Barat lah itu, Jakarta dan Semarang mungkin. Jakarta udah 10 juta, Semarang 32 juta, 3 juta. Itu penduduk Yahudi. Kalau seluruh dunia itu katanya cuma 19 juta. Tapi bisa menghasilkan hadiah Nobel dalam segala macam hal, baik biologi, kimia, apalagi fisika. Itu kontribusinya bagi dunia. Siapa mereka? Itu mereka. Kalau Anda pergi ke sana, saya belum pernah ke sana, cuma dengar dari teman-teman saja. Ya Pak Yusuf ya. Itu mereka kalau Anda pergi ke kota-kota itu ada sinagog. Mereka kan Bait Allah mau dibangun, belum dibangun sih. Tapi ada tempat-tempat ibadah itu anak-anaknya dari kecil itu diseret-seret paksa masuk sinagog untuk ngapain? Hafal Taurat. Bener ya? Hafal Taurat. Dari kecil disuruh merenungkan firman. Gini saya mau bilang begini. 1 Korintus berkata, dalam ilham roh Paulus berkata begini, Musa itu lambang Taurat, tokohnya Taurat. Ada cahaya, tapi cahayanya pudar. Musa. Orang Yahudi ngejar cahaya pudar saja. 187 orang, 20% hampir itu menyabet hadiah Nobel dunia. Dibanding Indonesia yang 270 juta, ada orang Indonesia dapat hadiah Nobel. Itu kontribusi yang kita bilang kalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalah.
ya udah kita di sini kita pakai kekuatan kita. Enggak, Pak. Itu orang paling modern sekaligus paling purita. Itu orangnya kepada Yahweh Elohim mereka. Padahal saya mau bilang begini, mereka hanya menyentuh cahaya yang samar, Pak. Beda dengan kita. Katakan amin. Itu selubung. Alkitab berkata di ayat itu juga, di kemudian Paulus berkata begini, tapi ketika hati orang itu berbalik kepada Kristus, maka selubung itu akan disingkapkan daripadanya dia. Katakan amin. Saudara, ada Kristus kan dalam kita? Katakan, saya milik Kristus. Dan Kristus di dalam saya. Roh yang ada padaku jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi bersyukur, Pak, kalau mungkin gembala saudara kirim video khotbah gitu. Ada orang hari ini kalau lihat apa itu forward dari WhatsApp, saudara punya grup WhatsApp, pasti ada orang yang tiap pagi entah malam itu unggah renungan, benar? Dan jujur dibaca pora. Oh, haleluya. Di grup kami di Yayasan Emas Indonesia tuh, itu Pak Eko Jianto, bukan penasihat kita. Itu paling sering tiap malam jam 12 pasti renungan. Bukan hanya di grup kami, di grup CNN juga ya. Wah, renungan. Nah, ini namanya kita manusia kan temennya bosan. Renungan terus. Nggak iya, makan firman apa lagi. Saya pikir cuma di mulut tok gitu ngomong. Nah, ternyata benar. Bapak ini, teman kami ini, rekan kami ini Pak Eko itu tiap jam 12 lah, jam 12 kurang sedikit udah keluar renungannya di grup Yayasan Emas Nasional punya kami. Ini teman saya tadi yang ngomel-ngomel itu pasti dia jempol. Pokoknya dia pasti jempol. Dia tadi malam juga dia duluan jempol. Hebat juga. Satu ketika saya tungguin, Pak Eko itu kan kelihatan lagi typing, lagi ngetik. Keceplosan teman saya. Masih typing jempolnya udah naik. Dibully satu grup, lalu ketahuan. Coba tengok sebelah kiri kanan, bukan kamu kan orangnya. Dibaca renungannya, gitu. Bukan cuma di jempol doang. Amin. Sudah dibaca belum? Nah, kadang-kadang begini, kan kadang-kadang kita jemaat, kita umat-umat Tuhan ini, aduh, firman lagi. Pak, itu makanan bagi rohani kita, katakan amin. Saudara makan satu hari berapa kali? Roh saudara dikasih makan berapa kali? Gitu. Bersyukur kita di era pandemi, wah hebat. Ternyata banyak umat-umat itu haus dan lapar banget, ketahuan di masa ini, beneran. Yang memang udah malas ke gereja, kesempatan emang iya. Memang kesempatan, wah bener, wah Pak, iya Pak bener Pak, kita jaga ibadah, kita jaga jarak, kesempatan memang orang ini. Tetapi bagi saudara, coba tanya diri saudara, kalau kita bisa kata nggak beribadah, rasanya gimana? Kalau Anda ingin tahu Anda mencintai seseorang, kalau udah nggak ada rasa lagi, memang udah nggak cintai, gitu. Harus bertobat, maksudnya begitu. Tapi kalau makin kita jauh kan makin kangen. Makin kangen, nggak ibadah, pendeta mau ibadah, ya jangan ya gini-gini, ayo katanya gitu, ada haus banget jemaat Tuhan. Beneran saya lihat banyak kayak gitu. Akhirnya mereka nggak dapat di gereja, mereka cari di YouTube. Akhirnya ketemu yang sampah-sampah kayak tadi kan gitu. Ketemu sampah kayak gitu, aduh saya bilang ya makanya saya sama teman-teman, ya kita undahlah hal yang baik, kita bombardir juga dong media sosial dengan kebaikan. Kalau kita nggak bangkit Pak dan nyatakan kebaikan lewat media sosial, maka Anda bayangkan anak-anak muda kita yang tiap hari di TikTok, tiap hari di Instagram, itu makannya sampah Pak. Maka bapak-bapak itu nggak usah marahin anak, jangan TikTokan, udah nggak bisa, itu udah eranya mereka itu Pak. Kalau perlu Anda bikin TikTok orang tua, ngajarin kebaikan. Ketika anak Anda buka, siapa ini bapak ini? Bapakku. Tapi bapaknya lagi khotbah, gitu. Ada khotbah 30 detik. Kenapa saudara? 30 detik baca ayat aja saudara bisa. Hari ini Instagram, orang bisa khotbah lewat Instagram 1 menit bisa khotbah saudara. Ya daripada orang lain makan sampah saudara. Dan viewernya yang nonton itu
ngeri juga ya saudara. Saudara pernah lihat tutorial masak Indomie? Itu aja yang nonton 3 juta orang saudara di YouTube, bayangin. Yang lebih parah lagi barusan nih, viral. 2 jam tidak melakukan apa-apa. Terus nonton. Saya lihat berita, apa sih? Itu orang itu dia buat YouTube, saudara, pakai HP buat YouTube untuk syuting dirinya. Selama 2 jam nggak ngapa-ngapain. Saya ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain. Saya duduk di kasur. 2 jam saudara. Ada apa? Saya pikirkan mungkin itu apa? Clickbait ya. Saya mikir mungkin gimmick tok judulnya ini. Di dalam mungkin ada seru gitu. Saya ngapain nih orang ini? Tiba-tiba pikiran saya juga berkata begini pada saya sendiri. Lalu ngapain juga nonton 15 menit? Ini apa? Kalau Anda lihat, Anda bayangkan coba. Ini kan terjadi seperti itu. Nah, kalau Anda nggak buka frontnya, siapa lagi? Kalau gereja nggak mau masuk ke situ, siapa lagi? Dan Anda bayangkan anak-anak muda kita yang dimakan itu semua, dikonsumsi spiritual, rohnya itu semua dikonsumsi. Nah, kembali ke tadi, saya mau bilang begini, Yusuf itu salah satu nenek moyang Israel, disertai Tuhan. Ketika ada pengalaman spiritual penyertaan Tuhan dalam dia, maka tangan dia ngerjain sesuatu berhasil. Katakan amin. Ini kan ada hubungannya ternyata. Apa yang Anda kerjakan, yang kita biasa sebut bisnis, dengan hubunganmu dengan Tuhan, itu connect sebenarnya, Pak. Itu ada hubungannya, bukan gak ada hubungannya. Saya uji tadi itu dengan cerita tentang Yehuda. Nggak usah bilang penyembah berhala, nggak usah bilang negara ateis. Apa kontribusi negara ateis, negara komunisme? Apa kontribusi? Kalau sudah tahu Jerman itu sebelum era Hitler, itu Jerman punya kampus yang terbaik di dunia, pusat penelitian fisika terbaik di dunia. Jerman punya pabrik-pabrik terbaik di dunia. Itu kontribusi siapa? Di era kebangkitan dan reformasi gereja, ada 2 tokoh hebat, yaitu Calvin dan Luther. Calvin pergi ke Swiss. Sudah tahu apa yang terjadi di Swiss? Swiss itu ekonominya bagus banget. Sampai sekarang bank yang paling bagus ada di Swiss kan. Integritas terpercayanya hebat banget. Swiss buat jam yang paling rumit di dunia, yang mungkin gak ada yang bisa ngalahin sampai sekarang. Luther ke Jerman, di Gutenberg, dia buat 99 dalil. Orang Jerman kebangunan rohani di era Luther. Akhirnya apa? Kebangunan rohani, alam spiritual berdampak ke alam fisikal. Inggris itu ketika John Wesley dipakai Tuhan untuk kebangunan rohani, Inggris raya. Maka revolusi Prancis terjadi. Eropa itu revolusi. Semua itu nggak mau buat ada raja lagi. Di Prancis bangsawan raja-raja itu digantung semuanya. Itu kaum bangsa itu naik ke atas buat pemerintahan sendiri. Inggris hampir terbunuh. Tapi mereka punya value yang ditanam oleh John Wesley. Jadi jangan, udah, kita nggak pakai sistem kerajaan lagi, tapi raja-raja kita jangan dibunuh. Inggris dan Prancis kalah jauh Inggris, Pak. Prancis lebih besar dari Inggris, lebih hebat waktu itu. Armadanya, angkatan lautnya, perangnya hebat banget. Tapi ketika reformasi terjadi, saudara, apa yang terjadi? Inggris itu menjadi adik kuasa dunia di zamannya. Jerman tadi ketika ateis masuk, Mars masuk ke sono, habis semua, habis. Itu kalau orang memandang remeh penyertaan Tuhan. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan, kita bersyukur di gereja ini. Katakan, bersyukur di gereja. Kita didorong komsel, didorong berdoa, didorong baca Alkitab. Sebab ada juga teman-teman juga yang ya pas kesempatan. Kenapa enggak kesempatan gue juga capek khotbah. Ada juga yang gitu. Tapi kita bersyukur. Hal yang spiritual, ini poinnya. Poin pertama. Hal yang spiritual jangan pernah dipisahkan dengan hal yang fisikal. Itu ada hubungannya. Sebagaimana kamu dekat dengan spiritual, maka itu akan terdampak di alam fisikal. Itu baca sepanjang sejarah Alkitab. Begitu semua.
Begitu. Yang kedua, ini yang hebat dari Yusuf. Kalau Anda buka ayat 2 tadi, Anda buka ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ya kan? Sehingga ia menjadi seorang yang apa, saudara? Selalu berhasil. Nah, menarik nih kata berhasil. Menarik kata berhasil. Sebab di terjemahan lama itu dipakai, dalam Ibrani dipakai kata salah. Coba ngomong sama-sama, salah. Salah. Biji salak itu salah. Buah salak, kira-kira begitu. Nah, kata salah ini bisa juga berarti beruntung. Berhasil itu bisa juga diartikan beruntung. Ini benar juga. Karena Yusuf beruntung nih. Jadi menurut, kalau Anda baca nih, Anda bisa eksegesa di situ. Anda bisa melakukan tafsir hermeneutik juga bisa di situ. Anda bisa ketemu nih, iya ya. Karena disertai Tuhan satu nih. Lalu Yusuf berhasil mengerjakan apa yang dikerjakannya. Nah, saya sudah lempar bola tadi. Bukan karena skill Yusuf, bukan karena hebatnya dia, bukan. Tapi karena ternyata penyertaan Tuhan yang pertama, yang kedua menghasilkan keberuntungan. Saudara perlu beruntung, saudara, beneran? Bener gak, saudara? Perlu kita beruntung. Apa sih beruntung itu? Bahasa Jawanya Jo. Mandarinya hoki. Inggrisnya lucky. Apa beruntung? Beruntung gini, dalam pengertian yang negatif. Negatif itu dalam tanda petik ya. Dalam pengertian sedikit negatif, beruntung itu begini. Orang nyumpain, celaka, bangkrut nih. Pandemi, pasti habis, ambruk, brok. Nggak tahu kenapa. Bener mungkin kita jatuh, tapi tiba-tiba di jalan, terus naik lagi. Lalu ketemu dengan orang yang nyumpain kita tadi, masih hidup loh. Gue kira udah habis gitu. Dan celakanya dia omongin pula omongan itu. Kok bisa ya? Hitung-hitungan saya bangkrut kan, habis kan. Tapi kok masih bisa? Itu beruntung. Siapa yang mengalami di hari-hari ini? Di atas kertas habis, udah habis. Tapi aneh Pak, mungkin dia benar pengaruh juga di ekonomi kita. Penghasilan biasa 100 miliar. Tengok sebelah kiri sebelah kanan kamu yang kata pendeta tadi itu. Sekarang mau jadi 2 miliar. Saya. Enggak gini. Saya bukan bicara masalah uangnya, bukan. Poin saya bukan di sini. Poin saya begini, itu harusnya celaka. Dunia itu sekuler itu pakai teori Hong Shui dan Feng Shui kan begitu. Dia mensiasati apa itu namanya itu, merekayasa sehingga energi negatif itu nggak ada, dibuang sama dia, diganti dengan sugestif. Itu sugestif sebenarnya. Jadi ketika Anda pakai pasang ikan di rumah yang bisa beruntung itu ikan apa ya? Koi. Itu gini, sugestifnya begini sih. Bukan ikannya, tapi ketika Anda lihat ikan Anda senang. Nah, senang ini hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat sakit ini, enggak. Tapi obat sakit kantong juga. Benar saya kasih tahu, benar. Saya berapa kali layani di beberapa perusahaan yang diminta untuk sharing-sharing lah gitu ya. Nah, saya ketika suatu retreat ini jam 10 menit lagi ya Pak. Nah, saya diminta sedikit ngobrol-ngobrol, sharing. Kalau saya buka front begini, kira-kira kesulitan kerja kalian apa sih? Target. Ya sih, iya Pak, kayaknya target. Oke, saya angkat lagi masalah yang lain. Target, bukan kali. Mungkin juga ini saya kasih contoh yang lain waktu itu. Alat produksi kali belum ada update. Oh iya juga Pak, gitu. Tapi yang ada juga sih Pak, kita gitu. Target juga kita bisa lewati. Lalu apa yang paling berat? Dalam sesi itu, saudara. Lalu kompak nih, ini tataran manajer ya, manajer supervisor dan macam-macam. Iya Pak, yang berat itu waktu kita bekerja,
kita ada masalah dengan kawan dalam pekerjaan, hubungan gak baik. Itu pekerjaan, apalagi habis dimarahin bos, sakitnya di mana-mana Pak. Halus. Apalagi di rumah berantem antara pasangan itu, mau kerja lagi. Makanya ibu-ibu ketika suami Anda bekerja, iringilah dia dengan senyuman yang manis, dengan kopi pahit. Jadi manis kan kopinya juga, dia senyuman Anda. Agar suamimu itu kerja dengan riang gembira. Ketika riang gembira begini terjadinya Pak, bukan mistik, bukan. Orang kalau riang gembira, maka fungsi otaknya bekerja itu lebih rileks, itu lebih ide-ide itu lebih muncul Pak. Bu, maksud saya. Orang tua maksud saya. Kalau Anda suruh Anda belajar nih dengan tekanan misalkan begitu, itu dia stres. Ketika tegang ininya, itu nggak bisa ada ide, nggak bisa. Makanya tahu nggak ada Profesor Yohanes, tahu ya, yang murid-muridnya itu juara lomba Olimpiade Fisika Matematika, tahu ya, Profesor Yohanes ya, tahu kan? Saudara, dia uji begini, bukan anak, nggak ada anak bodoh, nggak ada. Yang ada adalah guru yang bodoh mengajarkan anak-anak. Bukan anak, nggak ada anak dicipta, kecuali memang ada secara fisikal ya, ada cacat atau apalah, oke. Tapi semua nggak, dia buktikan, dia ambil, dia pergi ke Papua, dia masuk ke dalam satu suku, satu pedalaman yang dikenal nih, tingkat IQ-nya rendah. Diambil saudara, lalu diajar di kelasnya Yohanes ini, juara tuh saudara, bisa matematikanya, 1 tahun 2 tahun ikut lomba fisika, juara orang Papua. Saudara. Kok bisa? Dia bilang begini, cara menjelaskan saya itu dengan gembira. Maka ada istilahnya dia punya satu istilah. Jadi dalam istilah itu bisa berarti begini, belajar dengan riang dan gembira. Jadi ketika belajar orang itu rileks, santai, sukacita, itu masuk semua Pak. Itu kan sugestif dari Hong Shui dan Feng Shui sebenarnya gitu. Yang saudara nggak perlu pakai teori Hong Shui dan Feng Shui. Itu Alkitab berkata, bersukacitalah, Filipi pasal 4. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersuka. Sekali lagi Paulus katakan kepada kita, bersukacitalah. Anda katakan kepada samping kiri dan kanan Anda, bersukacitalah. Satu ketika begini nih, saya diomongin orang gitu. Sam, kamu hoki. Kok bisa sih? Wajahmu wajah hoki. Kok bisa sebenarnya gitu? Hoki itu dalam bahasa Mandarin itu apa ya? Taupan, tuapan, saya lupa. Apa ya? Ya ada orang Mandarin di sini. Tuapan, itu tuapan atau taupan. Laupan itu bos ya. Tuapan, oke, tuapan lah anggap lagi. Artinya apa sih? Mukanya lebar. Lebar. Saya nggak terima. Saya nggak terimanya bukan saya nggak terima saya muka saya lebar. Memang muka saya lebar kan? Lebar kan saudara? Nggak lonjong. Cuma saya nggak terima gitu kan berarti nggak adil dong. Ya, kalau yang mukanya lebar kok yang diberkatin hoki, Tuhan nggak adil dong. Nggak setuju saya percaya Alkitab Tuhan itu adil, saya ngaca. Tuapan, muka lebar. Terus saya bayangkan ada teman saya mukanya tirus, kayak pepaya lonjong. Berarti dia nggak hoki ya, mukanya lurus gitu, tirus gitu. Hati-hati ya wanita-wanita yang suka nirusin ini. Lalu saya ngekek sendiri. Waktu saya ketawa, saya langsung dapat rahasia. Apa rahasianya? Untuk orang muka lebar itu sebenarnya bisa semua orang mukanya jadi lebar. Kalau dia ngapain? Belum semua. Kalau dia ngapain? Senyum. Ada lagu lama ya, nggak tahu Pak Yosua atau apa. Senyum dan muka gembira. Tahu lah? Tahu. 1, 2, 3. Senyum dan bermuka gembira. Terus kata ngapujilah dia. Terus semua
paling parah dalam corona ini, orang itu dibuat nggak bisa jabat tangan kan, nggak bisa terlihat senyumnya kan. Buka sedikit Pak, boleh senyum. Tutup lagi Pak. Yang dimatikan ini kayak begini. Tapi nggak apa-apa, walaupun udah pakai masker, hatimu senyum, hatimu berbahagia, jangan bersungut-sungut, jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama istri, jangan marah sama anak-anak. Kalau mereka belum bisa memenuhi targetmu, udahlah, ya nggak apa-apa. Maju lagi ya. Saya belajar membina anak-anak jalan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya mau bersaksi menutup khotbah ini. Pemain musik, nyanyikan lagu Senyum dan enggak, jangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Dari tahun berapa? Saya di rumah singgah. Itu anak-anak yang kami bina di jalan, kami bawa ke rumah singgah. Saya 2002 merintis rumah singgah di Jalan Untaraya waktu itu nggak punya apa-apa. Tidur kami di lantai, termasuk saya sama anak-anak itu tidurnya di lantai. Nggak punya bantal, ada bantal, satu bantal berdua, bertiga, berempat. Kadang-kadang karena saya dulu gondrong rambut saya bernasar waktu itu, jadi saya pendeta gondrong. Itu saya malas keramas juga sih. Tidur bareng anak. Saya pulang kalau malam pelayanan kadang-kadang nggak dapat bantal. Ya udah tidur pakai tas saya karena nggak ada kamar. Ya tas barang saya dikasih di kantor aja gitu. Nggak ada kamar, itu bareng mereka. Sekarang pagi-pagi ketika nyisir, oh kutu, oke. Karena ada jalanan kan, ya gitulah, males mandi ya. Ada yang mandi 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali. Kadang-kadang di belakang rumah mereka suka lomba gitu. Kue pinang dino radus, apa ya? 7 hari, 7 hari. Nopo? Lah aku 3 bulan nggak mandi. Lombanya gitu. Tiba-tiba ada Agus Gimbal. Di rumah kami itu ada 2 Agus. Yang satu Agus Tato, yang sekarang jadi pendeta. Itu anak binaan saya, 5 tahun di rumah singgah. Agus Tato. Yang kedua Agus Gimbal, yang 2 tato itu Agus, rambutnya gimbal, kecil anaknya. Nah, kadang-kadang bantal dia lah yang suka saya pakai. Gus, geser sedikit, Pak, aku jadi turu. Aku orang bantal aku pengen ngebantal, ya bareng sama. Rambutnya gimbal, yang ketika 2 orang itu berdebat, dia ketawa kayak, loh kok kayak Mas? Nah emang saya berapa hari nggak mandi? 7 tahun. Gak keramas. Rambutnya gimbal, dia ke Aceh segala macam itu. Nggak bayangkan, itu bukan hanya kutu, sudah di kepalanya itu udah kecoa, ada tikus, kulkas juga iso metu sisanya. Nah kita begitu tuh, begitu. Tuhan ajar sama saya tentang bersyukur. Aku punya apa-apa, bersyukur. Aku punya apa-apa. Nah saya paling malu kalau misalkan saya punya banyak teman juga sih, sudah punya banyak teman waktu itu di Semarang. Cuma saya kalau datang ke rumah mereka izin juga tuh ya. Kita lagi ngajarin anak-anak jalanan nggak boleh begini, masa kita begini nggak bisa. Kita ajarin orang bukan begini tapi begini. Katakan amin. Jangan begini tapi begini. Nah kayak begini. Terlebih tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu kita ajarkan. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya satu kebenaran yang luar biasa. Bersukacita di dalam segala perkara. Saudara, yang pertama begini, penyertaan Tuhan, ya. Artinya apa? Spiritual saudara nggak boleh lepas dari Tuhan. Itu artinya, saya simpulkan nih ya. Baca Alkitab saudara, didoakan oleh gembala, jangan ditolak Pak, jangan disungkan. Kalau perlu datang kepada gembala, usik mereka, tolong Pak doain saya Pak. Kalau perlu begitu, gitu. Jangan tunggu gembala yang besuk Anda lewat telepon. Kenapa Bu nggak datang? Kenapa Pak nggak datang? Harusnya Anda yang kejar gembala. Tolong doakan saya. Saya mau ke gereja tapi saya bingung. Harusnya beneran, nggak boleh lepas dari spiritual, nggak boleh Pak. Di hari-hari ini, kalau Anda ingin tetap beruntung adalah semua orang rebah, di sebelah kirimu rebah, 1.000 orang, 10.000 orang, Anda tetap berdiri, itu beruntung namanya. Kita butuh itu.
Dan untuk bisa beruntung, bersukacita dan bersyukur. Itu substansi, itu hal yang kita butuhkan sehari-hari. Itu roti kehidupan Anda pagi hari. Belajar, bersyukur, bersukacita, bersyukur. Nah, Agus yang saya mau cerita, Agus Tato itu. Waktu Agus Tato datang ke rumah singgah, dia nangis. Ini orang bertato mukanya, kok hatinya kecil ya. Mukamu doang sangar, Gus. Ngapain lo nangis? Iya, Bang. Dia panggil saya Bang. Kalau saya tahu saya jadi pendeta, saya nggak mungkin tato muka saya waktu dulu. Lah emang kenapa? Ya karena muka saya ditato begini. Hampir semua gereja nolak saya. Semua pendeta-pendeta, dia baru keluar sekolah Alkitab waktu itu. Karena ditolak oleh gereja-gereja. Mentornya dia yang teman saya, teman satu angkatan sama saya, bilang lu ke Samuel aja. Akhirnya dia datang ke tempat kami. Dia datang ke tempat kami. Dia bilang, boleh nggak saya izin di sini? Saya disuruh Kusen, mentor saya. Oh ya, itu teman saya. Kamu tinggal di sini. Kalau saya tahu, saya ulang lagi. Kalau saya tahu saya bertato muka saya, nggak mungkin. Kalau saya tahu saya jadi pendeta, nggak mungkin saya tato muka saya dong, Pak. Gue kepahitan sama muka gue ini. Lalu tiba-tiba itu di 5 tahun awal sebelum jadi pendeta, entah kenapa tiba-tiba ada ayat firman Tuhan yang menyangkut di kepala saya. Kisah Yusuf ini, saudara tahu ya? Yusuf di kemudian hari, ketika saudaranya datang kepada dia kan, terus jaluk ngapuro, minta ampun, kamu yang kujual dulu ternyata ya, wah maaf. Lalu Yusuf memaafkan saudara yang pernah menjual dia dulu. Lalu Yusuf bilang begini, catat baik-baik, apa yang direka-rekakan manusia, kejahatan, diubah Tuhan menjadi kebaikan. Katakan amin. Anda nih yang hari ini mengalami ketidakmampuan, mungkin lagi sulit semuanya hari ini, percaya itu bisa diubah Tuhan menjadi berkat bagi kita. Tiba-tiba muncul di benak saya bilang sama dia begini, lu tahu gak? Tato di mukamu itu, kalau kamu di tangan Tuhan, bukan apa yang ada di tangan kamu, tapi di tangan siapa kamu berada, itu apapun dalam hidupmu bisa diubah menjadi kebaikan oleh Tuhan. Saya ngomong itu, saya ingat banget sampai sekarang. Ketika dia keluar dari rumah singgah, dia pelayanan sendiri. Saya tahu dia merintis dari nol, orangnya luar biasa juga. Tiba-tiba dia hoki, dia beruntung. Dia ketemu wartawan, pas menterinya sama-sama orang Madura, ya kan? Dipanggil oleh menteri, naik dia di Jawa Pos, naik dia di Kick Andy, di hitam putih, keliling Indonesia. Dia lebih terkenal jauh dari saya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah tadi, Tuhan ubah kan sesuatu yang bagi kita, kita mungkin menyesali itu. Menyesal, tahu itu enggak, udah, jalanin aja, Pak. Jalanin aja penyesalan itu sekarang dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa ubah apa yang direka-rekakan kejahatan menjadi satu kebaikan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan yang mustahil, bagi Tuhan ada tak mungkin, mujizatnya bagiku diangkat dan dipulihkan.
mungkin ada penyesalan dalam kehidupan. Kiara lama si kara lama. Mungkin kami berkata bahwa kenapa kok hidup kami ada kejahatan, silih berganti, ada penderitaan, silih berganti datang, belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Kiara lama si kara lama. Saudara, taruh hidupku di tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai hidupmu. Rohnya yang lebih besar daripada segala sesuatu itu bertakhta dalam hidupmu. Apa yang sekira dan bersukacitalah, bersyukurlah, berkata-kata yang baik. Karena apa yang disebut kejahatan, apa yang disebut kerugian, apa yang disebut masalah yang terjadi atas hidupmu pagi hari ini, Tuhan berkata, aku mengubah itu menjadi satu kebaikan dalam kehidupan. Terima kasih. Oh, dalam nama Yesus. Tiara lama-lama sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Bukan hanya fisik, tetapi juga keuangan, kondisi hubungan kami dalam rumah tangga, dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri. Pulihkan ya Tuhan pekerjaan kami, penghasilan kami. Kami beruntung apa yang kami kerjakan terjadi ya Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan di tempat ini, bagi pelayanan mereka, bagi sidang ini, diberkati dengan keberuntungan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada petugas. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat tangan bersama-sama. Yes, yuk sekali lagi berikan kemuliaan. Terima kasih Pak Piet sudah memberkati kami semuanya. Tuhan warga, kemuliaan nama Tuhan. Iya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melihat satu klip. Tolong diperhatikan karena klip ini cukup singkat, jadi supaya ini menolong kita semuanya. Mari ulang. Iya, jadi siapkan diri yang belum dibaptis, anak-anak atau cucu yang sudah SMP boleh mendaftarkan diri. Minggu depan kita akan mulai bersama-sama. Bapak Ibu yang pengen disegarkan lagi, ayo bersama-sama, tidak perlu dibaptis ulang, tetapi yang perlu disegarkan ulang supaya makin iman kita bertambah-tambah kepada Tuhan. Amin. Kenapa ini perlu sangat penting bagi kita semuanya, sudah dijawab oleh Pak Repi tadi, bahwa ada begitu banyak hal yang hari ini kita lihat, bahkan akhirnya membingungkan ketika kita nggak punya filter, nggak punya pegangan, diri sendiri nggak kokoh. Ketika kita melihat banyak hal di YouTube, banyak hal yang dipaparkan di media, kita menjadi bingung. Bahkan ada seorang teman yang akhirnya berpindah agama. Karena apa? Semua yang dilihat adalah hal yang melemahkan imannya. Kalau Bapak Ibu bingung dengan iman kita, jangan lihat iman orang lain, perdalam iman kita.
cari yang benar, maka kau akan makin kuat dalam Tuhan. Jangan membandingkan agama, tetapi mari cari kepada Tuhan. Jangan cari yang gegeran-gegeran tadi ya, tetapi mari kita perdalam rasa cinta kita kepada Tuhan, supaya iman kita makin kuat dalam Tuhan. Amin. Pengumuman yang lain, hari Kamis ibadah senior di ruang sebelah akan terus diadakan. Kemudian hari Jumat yang akan datang diputuskan anak-anak muda mau ketemu lagi katanya. Nanti mau buat acara apa, silahkan tetap jaga protokol kesehatan semuanya untuk kebaikan kita, supaya kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Itu yang Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita mungkin berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Mari saya persilakan setiap hati, setiap mulut, setiap lidah ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari berserah kepada Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Yes, ya Terima kasih untuk firman Tuhan yang membangun iman kami, terus mengandalkan Tuhan, terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa dan terus menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Biar atas kemurahan Tuhan, Tuhan sucikan bangsa kami, bersihkan dari virus corona, sembuhkan bangsa kami, berkati negeri ini Tuhan. Negeri ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, karena kami tahu usaha kami, apapun yang kami kerjakan, pengorbanan kami untuk Tuhan tidak akan sia-sia.
Berkati teman-teman, saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang dengan segala keterbatasan tidak bisa hadir. Tuhan menolong pertumbuhan iman mereka juga, kesungguh-sungguhan mereka untuk cari Tuhan, sehingga baik kami maupun mereka yang di rumah sama-sama bertumbuh dalam rohani mereka. Tuhan, kami berdoa, berkati gerejamu, biarlah terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Berkati proses renovasi gereja, biarlah atas kemurahan Tuhan bukakan jalan supaya kami boleh melanjutkan kembali. Kami tahu sumber dana kami sedikit, tetapi kami tahu juga bahwa Tuhan kami kaya. Tuhan kami mau mampu mencukupkan segala yang diperlukan. Kalau ini proyek Tuhan, kami tetap percaya Tuhan akan menolong setiap kami untuk kami mengerjakan dan menuntaskan pembangunan ini sampai akhir. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami mau berserah kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi. Kami mau berpisah, yang pulang, yang jauh, yang dekat dilindungi oleh Tuhan. Biarlah kami terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Pulang dan bawalah berkat kasih rahmat yang daripada Allah Bapa di surga. Keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, apapun yang kau kerjakan, yang engkau usahakan untuk kemuliaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus yang beriman percaya bersama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan.